Jangan memaki gelap bercahaya di malam hari, pantai membenci kilau bintang di malam hari gelap. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani berdasar kitab suci, agama, kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja upaya serius terus-menerus tak kenal putus untuk menghayati, mempedomani, mengamalkan nilai luhur Pancasila niscaya dalam kehidupan kita sehari-hari. Pemirsa, setelah kita menyajikan tentang optimalisasi gerakan rukuk, maka sampailah kita pada prosesi kedua yang oleh Rasulullah Muhammad SAW dikatakan bahwa dua di antara, bahkan tiga gitu ya. Yang pertama sudah kita bahas, yaitu berdiri. Inna abdulus sholah, sesungguhnya yang seutama-utama sholat. Seutama-utama itu artinya yang menjadi puncak begitu ya. Yang diriwayatkan oleh Imam Muslim itu qomu. Kemudian Bukhari, Muslim, dan yang lainnya itu adalah ruku'u wasujudu. Jadi qomu, ruku'u wasujudu, tiga itu. Dan kali ini kita membahas yang ketiga dari satu sisi, yakni adalah aspek fisiologi ya. Tentu saja termasuk di dalamnya, dan yang mendasari tentu adalah kekhusyukan. Jadi kami ulang lagi, dasar khusyuk itu meskipun di dalam Bidayatul Mujtahid dikatakan hadisnya lemah, tetapi lemah dari aspek asbabul wurud. Namun ketika kita merujuk pada Al-Quran sesuai dengan rekomendasi dari Jamal Al-Banna di dalam Reformasi Fikih jilid 1 sampai dengan 3, dan kita mencoba untuk membaca dan memahami kembali, menganalisis surah Asy-Syu'arah ayat 221, wa taqulubaka fi sajidin. Ini ada kekhususan sujud ini. Jadi memang semua prosesi sholat itu diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Namun di sini sebutan wa taqulubaka fi sajidin, dan Allah itu melihat ketika kalian semuanya bersujud dengan orang-orang yang melaksanakan sujud, yang menegakkan sujud. Berdasarkan sejumlah tafsir kami maknai, mulai dari Ibnu Katsir sampai yang paling baru dari Kementerian Agama Republik Indonesia yang kami miliki 2011 ya, bahwa gerakan sholat, perubahan sampai dengan sujud, ini adalah kekhususan. Dan ketika kita memperhatikan kekhususan di dalam satu ayat dalam tafsir Al-Misbah, maka pada kekhususan itu ada keistimewaan yang berbeda dengan yang prosesi lainnya. Mengapa? Karena secara anatomi, ini kalau kita lihat ya,
setelah kita memperhatikan qot'inya, dasar normatifnya, ya kami sebutkan ya hadisnya, lau khosa'a qalbi hadda rajuli la khosa'atu jawarihu. Jadi khusyuknya hati itu akan tampak pada prosesi sujud antara lain. Jadi prosesi sholat itu menunjukkan bagi orang yang melihat dan juga apalagi ya, musholli itu sendiri bisa merasakan tingkat kekusukannya. Lewat apa? Lewat badannya. Jadi standar tolak ukur yang diberikan oleh Rasulullah ketika sujud begini, standarnya salah satunya adalah seperti yang saya tunjukkan dengan antena tersebut. Ya, meskipun ya ini ya prosesi sujud ini masih belum paripurna dalam pengertian kakinya mestinya nampak begini, ini masih nampaknya begini. Tetapi semua jari jemari dari Ananda Demuki Ramdhani, sarjana administrasi bisnis ini, itu sudah semuanya jari jemarinya sudah ke arah tempat sujud. Ini sudah dibenarkan meskipun perlu koreksi nanti pada giliran berikutnya. Hanya saja ketika kami menyaksikan ya, setelah rekaman atau setelah foto ini, Ananda Muki itu sudah betul-betul paripurna. Ya, jadi jari jemarinya sudah betul-betul paripurna menghadap ke arah kiblat. Karena di dalam riwayat Imam Ahmad itu dikatakan bahwa aku, katanya Rasulullah, dawuhnya Rasulullah, sabdanya Rasulullah, aku senang jika seluruh badanmu ketika melakukan prosesi sholat menghadap ke arah kiblat. Jadi badan fisik kita yang memang semestinya itu searah dengan muka kita, wajah kita, maka semuanya ketika sholat itu diarahkan ke arah kiblat. Fungsional secara fisiologis yang pertama, di saat kita duduk seperti ini atau berdiri, maka otak tidak mendapatkan asupan secara optimal dan juga tidak ada aliran darah sama sekali ya, yang ke arah kepala. Sedangkan pada saat sujud itu terjadi optimalisasi. Optimalisasi asupan gizi nutrisi, optimalisasi oksigen. Nah, fungsi optimalisasi gizi nutrisi itu ya, yang pertama adalah untuk menyegarkan fisik kita secara totalitas. Kemudian yang kedua, untuk merecovery kembali sel saraf otak kita. Kemudian yang ketiga, karena terjadi recovery sel saraf kita, maka insya Allah tidak akan terkena Alzheimer atau kepikunan. Kemudian yang keempat, insya Allah kita tidak, atau kita lebih mudah untuk fokus ketika kita melakukan suatu pekerjaan atau pada saat ibadah. Yang kelima, terutama karena jari jemari kaki ini sangat optimal menjejakkan ke tanah atau ke tempat hamparan sujud ya. Kemudian dahinya itu hanya menempel saja, sementara kekuatan itu ada pada bahu atau tepatnya seluruh tangan kita, bisa dibantu dengan lutut ya. Maka pada saat itu insya Allah akan terhindar dari penyumbatan di sistem saraf otak kita. Penyumbatan itu menghalangi oksigen. Nah, ini bisa berdampak stroke. Jadi bisa yang keenam itu dihindari dari stroke. Ya. Sekaligus juga bisa untuk memulihkan atau lebih cepat pemulihannya
orang-orang yang pernah menderita stroke ketika melakukan sujud dengan optimal. Nah, lebih dari itu, karena kemarin kita berbicara tentang hubungan suami istri dalam hal seksual, ya, maka pada saat sujud seperti ini, ya, ketika selangkanya juga mendapatkan penetrasi atau tekanan yang sangat optimal dari tubuh kita, ya, sekaligus, ya, pada saat sujud seperti ini perut hendaknya jangan sampai, meskipun perutnya mohon maaf agak gendut ya, seperti saya begini ya, itu jangan sampai menempel di kaki kita. Ya. Mengapa? Karena itu akan mengurangi daya optimalisasi dari gerakan atau prosesi sujud kita. Pada saat sujud seperti ini, ya, itu terukur dengan sempurna. Jadi sajadah kita yang lazim itu jujur saja kurang panjang sedikit. Ya. Jadi untuk mendapatkan optimalisasi, maka masing-masing individu ketika melaksanakan sujud itu panjangnya berbeda. Sedangkan di sajadah kita dipaksa untuk antara orang yang tinggi 165 ya, itu sama dengan orang yang tingginya 180 ketika melakukan sujud. Nah, pada saat seperti inilah secara anatomi tidak benar. Ya. Apakah hitungan anatomi ini merujuk pada Al-Quran dan hadis? Ya, karena kita disarankan untuk memiliki ilmu, ya. Dan Rasulullah pun mensabdakan u'titu jawami al-kalimi dalam Sahih Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Artinya bahwa kita harus menyibak mukjizat Rasulullah itu dengan ragam keilmuan kita. Nah, secara qudratullah kami ditakdirkan untuk membantu perawatan kesehatan pasien, maka kami memiliki pengalaman yang sangat beragam. Artinya bahwa sejak tahun 1972 ya sampai dengan sekarang, dan pembelajaran sholat ini kami lakukan, ya, kami sampaikan, kami tularkan kurang lebih sekitar 30 tahun lebih gitu ya. Maka kami mendapati siapa yang melakukan sujud dengan bagus, ini karena kita membahas sujud, maka pada saat kerja, apalagi di waktu siang begini ya, pada saat menjelang istirahat kerja itu betul-betul akan kembali ya, energi kita walaupun dalam keadaan puasa. Karena apa? Karena Allah menurunkan rahmatnya itu tidak terhingga. Karena itulah kalau kita hubungkan dengan ragam makhluk lain di luar manusia tidak mau menerima Al-Quran, hanya manusialah yang mau menerima. Karena begitu beratnya hanya perkara sujud saja. Ya. Nah, ketika kita kaitkan dengan hubungan suami istri seperti apa? Pada saat Anda melakukan sujud begini dalam durasi yang lama, kemarin kita katakan mulai pembelajaran, mulai bacaan sujud itu 7 kali, kemudian bisa menjadi 11 kali, bisa menjadi 13, 21 sampai 33 kali bacaan sujudnya itu, maka insya Allah kesehatan suami, kesehatan istri akan lebih prima. Dan pada saat itulah maka kita akan mendapatkan pahala ya, yang ke-8 diantaranya, yakni adalah reward kita, bahwa sistem hormonal kita bisa bekerja dengan baik. Pada saat sistem hormonal kita bisa bekerja dengan baik, dan ini empirik ya, karena ada yang mengatakan bahwa ini
tidak jelas gitu ya. Tidak jelas memang karena hubungan suami istri ya tidak akan pernah dibuat semacam lomba begitu ya, karena itu adalah privasi dari individu yang sangat kita hormati. Jadi akan mendapatkan keperkasaan. Jadi hilang rasa, insya Allah impoten itu tercegah. Ini yang fungsi yang ke-9. Kemudian fungsi yang ke-10 apa? Frigiditas, ya. Tidak akan menjalar atau menghinggapi para wanita. Jadi ada kehangatan kasih sayang antara suami istri. Lakukan ini bisa di dalam sholat ketika kita tahajud, bisa di luar sholat. Kemarin ketika kami membahas rukuk, kami sarankan jika di luar sholat, bacalah istighfar. Terlalu panjang, bacalah ya Latif. Oh, terlalu panjang, bacalah Allah, Allah, Allah. Terlalu panjang, ada zikir yang paling pendek. Zikir yang paling pendek. Zikir ini pernah kami kenal ya sejak kami usia belia ya, ketika SD kelas 2 sudah mendengar zikir ini dari mbah-mbah kami, dari yai-yai kami ya. Jadi kalau dari sisi ibu, semua mbah kami, mbah kandung maupun adik-adiknya mbah, itu kami selalu memanggil dengan yai ya. Karena memang dari Trah Bangkalan Madura, kemudian dari keluarga mbah buyut kami semuanya adalah diberikan kodratillah ya, diberikan kodrat oleh Allah, anugerah oleh Allah untuk membantu pengobatan sangkal putung ya, patah tulang sampai dengan patah hati ya. Dan semua tidak berbasis upeti, semuanya berbasis ketulusan hati dan tidak ada kontrak untuk ganti agama. Karena berbeda dengan keyakinan kami, kalau sembuh harus masuk Islam, tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali ya. Nah kemudian pasca hubungan suami istri ya, maka bagi suami istri yang ingin menjaga kesehatannya, maka lakukanlah sujud lagi. Wah capek Ustaz, capek Pak, capek Romo. Nah, kalau sudah kita biasakan, insya Allah tidak. Karena apa? Kita meyakini bahwa gerakan prosesi sholat adalah gerakan yang paling utama, paling istimewa, paling tinggi di antara gerakan-gerakan yang lainnya. Jadi kalau sekarang banyak sekali penawaran, ada gerakan jinjit, kemudian ada gerakan menggerakkan tumit sedemikian rupa dan seterusnya. Ya, ada yang sambil berpegangan gini seperti rukun. Di dalam sholat semuanya ada, tetapi tidak berarti kita meninggalkan olahraga yang lain, tidak. Namun kami menganggap, kami meyakini bahwa prosesi gerakan sholat adalah fondasi utama gerakan olahraga apapun untuk seluruh manusia. Karena Al-Quran hudalinas wa bayinati minal huda wal furqan. Ya. Utamanya bagi mukminin dan mukminat, jangan sampai abe, jangan sampai lalai terhadap gerakan sholat, terutama pada saat sendirian kita berasik mansuk dengan Allah, maka kita usahakan dalam kondisi kita prima, sehat, berdiri, rukuk, iktidal, sujud, iftiras, sujud lagi, sampai tawaruk. Upayakan yang optimal, tapi jangan serakah. Jadi serakah itu begitu mendengarkan dialog imajiner kita, ya, dialog dunia maya kita, kemudian langsung sujud sebanyak 33, tidak begitu, tetapi bertahap. Yang tadinya cuma sujudnya cepet ya, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Ya, nanti diatur supaya
eh, ritmenya lebih tartil. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Kemudian ada yang menambahkan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhanallah rabbiyal a'la wa bihamdi. Ada yang membaca lagi. Ini semuanya ada riwayatnya dari Rasulullah ya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Pelan dalam durasi yang optimal 33. Jadi pernah ada guru ya agama, dosen agama yang mencoba seberapa kemampuannya. Ternyata begitu dicoba sampai 33, 41 terus sampai 77 sampai 99 terakhir 100 ya, kata beliau sang guru itu bahasa Jawanya geliang, pening, bukan pusing, pening. Jadi seperti mutar begitu. Akhirnya karena dekat dengan kaki meja tulis, pegangan sebelum sujud terakhir, pegangan kaki meja. Setelah reda baru bisa tahiyat. Jadi kemampuan masing-masing manusia berbeda, tetapi yang terukur, yang hasil riset kami 33 kali sampai 41 kali itu adalah sudah sangat istimewa sekali ya. Jadi tidak berarti hidup sehat dengan sholat tanpa obat, tidak. Tetapi hidup sehat dengan sholat tidak bergantung obat ya. Jadi obat itu bukan makanan, tapi makanan hendaklah menjadi obat kita. Karena itu ketika berbuka puasa maka sebutan umum takjil mendahulukan yang kita minum ya, bisa dengan kita memakai rendaman korma. Tadi malam kita merendam korma, nanti pada saat maghrib kita dahulukan dengan minum dan makan korma. Jadi kita minum, kita makan. Setelah itu ya, dalam kondisi kita sehat, prima, insya Allah langsung bergegas ke masjid. Baru nanti adegan kedua ya, bisa kita minum lagi 1 gelas air putih yang hangat. Setelah itu makan ya. Makan tentu saja tidak perlu, apalagi seperti Ananda Mugi begini ya, itu sudah terbiasa kurang lebih hampir 10 tahun melaksanakan puasa Daud, maka berbuka itu ya masakan harian biasa. Kalau warung itu masakan rumahan, artinya kita tidak harus menyediakan ada alkolao ya, alcendolu dan yang lain, gorengan ini itu ya tidak perlu. Tapi bagi saudara-saudara kami yang masih ngabuburit, perlu kolak sampai antrinya itu 7 kilo ya, ya tidak apa-apa. Karena apa? Karena masing-masing orang itu memiliki makom yang berbeda. Jangan paksakan yang kita pahami kemudian orang lain harus melakukan, tidak demikian. Jadi sekali lagi, sujud membuat daya seksualitas suami istri itu insya Allah prima. Ya, kalau menghitung durasi, ketika kita melakukan prosesi sholat dengan bagus, durasi itu bergantung dari suami istri. Ya, mau 1 jam, 2 jam, kemarin saya katakan sampai 7 jam bisa. Yang penting bisa menikmati dan tidak ada yang terpaksa. Jadi durasi itu sangat bergantung dari kekusukan hati kita untuk saling menikmati antara suami istri, kemudian tidak memaksakan kehendaknya sendiri. Ya, itu baru akan mencapai durasi sesuai dengan niat suami istri. Bahkan orang yang bisa menempuh durasi sampai 7 jam dengan rukhsah salat duhur dijadikan jamak duhur asar, jamak takhir itu ya, itu bisa melakukan hubungan suami istri hanya cukup
10 menit. Mengapa? Karena cepat-cepat mau bekerja. Bisa dilakukan seperti itu. Jadi betapa Allah maha murah, ya, maha sayangnya kepada hambanya, apalagi hamba-hamba mukminin dan mukminat. Maka orang yang bertakwa diberikan solusi dari ragam jalan, maka ragam jalan diantaranya, landasan utamanya, yakni adalah prosesi sholat. Dan kami menerima kedatangan Anda di Masjid Khadijah untuk bisa melakukan prosesi gerakan sholat yang insya Allah sesuai dengan hadis, ya, sesuai dengan Al-Quran, tetapi juga kami akan tunjukkan titik-titik yang mencegah penyakit, menyehatkan, membugarkan, dan juga meningkatkan sistem hormonal kita. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga Allah senantiasa merahmati kita semuanya, mukminin dan mukminat, bangsa Indonesia pada umumnya. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin.